Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan ngerangkai rangkaian parallel alternate dengan timer. Kalau kemarin itu kan rangkaian parallel alternate dengan timer kita pakai relay ya, relay LY4. Nah, kali ini yang akan kita pakai adalah relay juga dari Omron, itu G4Q212S. Nah, teman-teman udah familiar lah dengan relay satu ini ya. Jadi relay ini relay dari Omron. Sistem kerjanya tuh hampir sama dengan impulse relay ya. Jadi sistem kerjanya pakai rotari dari mekanik ya, pergantian antara NO dan NC. Jadi antara NO NC nya itu bekerjanya berdampingan. Jadi seandainya kalau relay biasa kan begitu kita masukkan power dari NO berubah jadi NC dengan kedua kaki sama, misalnya dua kaki NO dua kaki NC, kita masukkan power dia akan berubah dari NO dan NC kan, dua-duanya sama. Nah, kalau untuk G4Q ini beda ya, jadi antara sisi 1 dan sisi 2 nya beda. Nah, untuk jelasnya cara kerjanya itu nanti teman-teman bisa lihat di video-video saya sebelumnya. Oke. Nah, sekarang kita coba rangkai langsung dari awal ya, sistemnya itu seperti apa. Oke, saya langsung saja. Kita rangkai dari power dulu ya. Ini sumber dari PLN 220 volt. Ini masuk ke MCB. MCB ini saya gunakan sebagai pengganti kontak ya. Pengganti kontak bisa berupa pressure switch, bisa berupa volting switch ya. Jadi ini digunakan sebagai pengganti kontaknya. Oke. Nah, dari outputnya ini saya siapkan kabelnya. Kita ambil outputnya ini satu untuk timer, satunya untuk G4Q nya ya, keluarnya. Oke, gabung di atasnya. Oke, ya ini untuk G4Q. Nah, penggunaan G4Q ini bisa dua cara ya. Kalau ingin bergantian NONC nya mendapat power, commonnya nih dan coilnya nih powernya harus digabung seperti ini ya. Jadi jumper saja dari coil ke common 1 dan common 2. Tapi kalau tidak mau bekerjanya seperti itu ya, teman-teman bisa ambil coilnya sendiri, powernya, dan commonnya sendiri. Tapi nanti cara kerjanya jadi berbeda ya. Kalau cara wiringnya tuh beda, nanti hasil kerjanya juga jadi beda. Kalau begini ini dapat power, ini kerjanya, kalau ini dapat power, ini juga dapat power. Tapi kalau ini nggak dapat power, kalau nggak power, yang atas juga nggak dapat power. Nah, ini beda kalau misalnya commonnya teman-teman ambil kontak sendiri ya. Itu bisa jadi nanti ketika relay G4Q ini tidak bekerja, di NC atau NO nya ini dapat power, tetap bekerja. Mengerti ya maksud saya teman-teman ya. Jadi penggunaan wiring ini penting ya untuk bisa membuat relay G4Q ini bekerja dengan kemauan kita seperti apa. Oke. Sekarang saya coba wiring untuk nolnya ya. Untuk nolnya ya, seperti ini. Kita pilih untuk nolnya, timer dulu. Ini di jumper saja dengan 0 dari G4Q ini ya. Oke, kita jumper begini aja. Ini baru nanti kita ini masukkan ke terminal blok untuk
kontaktornya ya. Oke, untuk koilnya sudah ya rangkaiannya. Nah, sekarang kita rangkai untuk yang ke kontaktornya, atau ke motor langsung ya. Sebenarnya sih pakai kontaktor ya. Oke, kita ngambil dari dari NC nya satu, yang satunya kita ambil itu NO nya ya, NO nya. Oke, ini masuk ke kontaktor satu atau motor satu ya, yang ini masuk ke kontaktor 2 atau motor 2. Oke. Nah, ini kita ibaratnya ini untuk kontaktor 2 ya. Ini satu ya. Jadi kita ambil powernya ke sini. Ini kontaktor satu ya, atau motor satu. Oke, nolnya belum kita jumper, nanti di jumper saja. Saya pasang dulu ini. Oke, nah, ini untuk kontaktor 2 atau motor 2 ya, pilot lampnya sebagai pengganti kontaktor atau motor ya. Nolnya kita taruh di sini juga. Oke, rangkaian seperti ini. Pilot lampnya jangan lupa ini ya. Ini untuk rangkaian game perkimnya sudah. Kita nolnya kita jumper aja ya. Oke, kita jumper dari ini nolnya. Oke. Sekarang tinggal yang terakhir. Ini untuk timernya ya. Jadi timernya itu kita ambil dari common dan NO timer ya, seperti yang video kemarin kita ambil NO nya kan. Kita ambil commonnya di sini. Commonnya di sini. Nah, ini gabung masuk ke kontaktor satu ya, kontaktor satu atau motor satu. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi kabelnya bisa connect di sini atau di sini juga bisa ya, sama aja ya. Ini kan kabel yang sama nih ya. Ini ujungnya. Ini. Jadi bisa connect di sini atau connect di sini. Nah, ini tinggal yang NO nya ya, NO nya kabel ini kita masukkan ke kontaktor 2 ya, seperti di sini. Bisa ke sini, bisa juga di sini ya. Oke, jadi seperti ini rangkaiannya ya.
dari awal saya buatnya seperti ini biar teman-teman lebih mudah mengerti ya. Sekarang tinggal pasang timernya. Ini timer input 220 AC ya, dan ini G4Q nya ya, kalian bisa lihat ya, ini 220 ya, Omron G4Q 212S. Oke, ini ada ditutupnya, ini ada wiring diagramnya ya. Kita coba langsung. Oke, sudah jadi. Sekarang kita tinggal masukkan powernya ya. Ini powernya. Dari satu pas saja ya, untuk rangkaian kontrol ini hanya memerlukan satu pas, jadi teman-teman gak usah takut pas tabrakan karena penggunaan kontrol hanya menggunakan satu pas. Oke teman-teman, sekarang kita coba ya sistem dari rangkaian ini. Sebelumnya saya perlu jelaskan penggunaan MCB sekali lagi ya. Penggunaan MCB adalah sebagai alat bantu kontak, bisa berupa pressure switch ataupun floating switch. Jadi rangkaian ini bisa dipakai untuk pompa booster, pompa transfer ataupun pompa submersible pit ya, pompa pit. Atau teman-teman ingin menggunakan rangkaian ini untuk rangkaian lain ya, sistem lain ya, silakan saja ya. Jadi kita coba ya rangkaiannya. Jadi nanti sistem pompa besar kan teman-teman sudah mengerti lah ya, ataupun sampit ya, ataupun transfer kontaknya kan berdasarkan dari pressure switch, dari water level dan floating switch biasanya kan. Jadi ini sebagai kontak bantunya. Kita coba ya. Ketika kontak bantunya ini on ya, maka pompa satu yang bekerja. Oke, seperti ini. Lalu ketika penuh atau pressure tercapai, pompa mati, ya kan? Nah, terus ketika kontak lagi, maka bergantian ke pompa 2 atau kontaktor 2 yang bekerja. Sama seperti tadi, ketika tercapai pressure atau level atau itunya, pompa akan mati lagi seperti ini. Nah, untuk yang ketiga kalinya nih ya, ketika pressure tidak tercapai untuk waktu cukup lama, sini saya setting 10 detik ya, maka pompa yang kedua akan backup sebagai bantuan. Jadi para atletnya ini di timernya ya, jadi jarak timer delaynya ini bisa disetting. Teman-teman mau setting 10 menit, 10 detik, 15 menit atau 15 detik bisa disetting dari TDR ini. Jadi cara kerjanya seperti itu. Pada dasarnya ini adalah rangkaian single alternate, jadi para alternate akan dibantu oleh timer ya. Oke, kita coba lagi ya, coba lagi kontak on seperti ini. Jika tercapai dia off lagi, on lagi, bergantian, tercapai dia off lagi, on lagi. Nah, ketika pressure atau levelnya nggak tercapai, pompa 2 akan bantu ya, pompa yang backupnya akan bantu, bisa pompa 1 atau pompa 2. Oke, dan itu disetting berdasarkan waktu. Oke teman-teman, jadi cukup jelas ya cara kerjanya. Pada dasarnya nggak ada bedanya dengan video yang kemarin ya, video sebelumnya. Cara kerjanya sama persis, cuman komponen saja yang berbeda di sini ya. Kemarin kita pakai LY4, jadi saya sajikan video ini sebagai alternatif untuk teman-teman menggunakan berbagai komponen untuk bisa membuat suatu rangkaian parallel alternate ya. Jadi ini udah alternatifnya. Nanti saya coba lagi mungkin ya, kalau ada waktu saya tambahkan nanti di rangkaian ini dengan WLC ya, kita tambahkan dengan WLC. Jadi bagaimana rangkaiannya dan cara kerja pada dasarnya sama ya, bergantian 1 2, dan ketika timernya dapat, pompa 1 atau pompa 2 akan nge-backup ya, tergantung pompa mana duluan yang sedang running. Oke, semoga bisa dipahami. Kita ketemu next project. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.